Makhluk astral atau yang biasa kita sebut hantu seringkali menampakkan diri di depan kita para manusia dengan cara yang tidak biasa. Ada yang menampakkan dirinya lewat orbs dan ada juga dengan cara mengganggu orang. Seperti beberapa video yang akan kita bahas kali ini. Penasaran? Number 7. Rumah Setan. Video pertama kita kali ini berasal dari halaman TikTok yang bernama They Are With Me. Dia adalah seorang pria yang pergi mengunjungi makam ayahnya dan berusaha menghubungi arwahnya. Tapi bukan arwah ayahnya yang ia rasakan, melainkan arwah pengganggu yang mengikutinya hingga ke rumah dia sendiri. Salah satu penonton menyarankan agar menyalakan lilin di tempat tinggalnya agar arwah itu beristirahat dengan tenang, guys. Tapi bukannya tenang, malah keadaan semakin memburuk. Me han recomendado mucho prender velas para que los espíritus que estén aquí en el apartamento puedan descansar, puedan ir hacia la luz, me permitan descansar. Aquí tengo una vela que me la dio una persona con mucha fe para ayudarme con todo esto y la persona dice que esta vela está bendecida. Entonces voy a prenderla con la misma fe para que la presencia que está aquí en el apartamento atormentándome pueda ir hacia la luz. Bueno, ya quedó la velita emprendida. Lihat aja tuh, benda yang ada di meja makan malah bergerak sendiri. Lalu sekitar jam 10 malam dia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik yang ada di dekatnya. Ya estaba durmiendo porque estos días tengo que madrugar y acabo de escuchar que alguien me susurró fuerte al oído. Una voz horrible, entonces eso me despertó. Aparte de eso también estoy sintiendo pasos, estoy sintiendo ruido. Y bueno, yo espero que esta noche sea muy tranquila. ¿Qué fue eso? Dios mío, ¿qué fue eso? Me arrebataron la cobija. Ay, Dios mío. Me arrebataron la cobija. No sé si salir porque estoy asustado. Todavía se escuchan voces de la gente porque está muy temprano. Estoy temblando, estoy nervioso, súper nervioso. Sambil merekam menggunakan handphonenya, dirinya mengalami hal mengerikan, di mana selimutnya direnggut dengan kasar dan terbang ke lantai. Meskipun ketakutan, dia mengumpulkan keberanian untuk menggeledah rumah dan menyalakan lampu di setiap kamarnya. Tetapi pada akhirnya pria ini tidak menemukan siapapun di sana. Llevaba 2 noches que no sucedía nada, pero otra vez estoy viendo. Voy a prender la luz. Voy a prender esto. Voy a prender la luz, Dios. Para que se vea la energía. No hay energía, no hay energía. Mi apartamento está sin energía, mi apartamento está sin energía.
Pues al momento no se ve nada extraño, pero les juro que yo escuché unos golpes. Miren que si hay energía. Estoy sin energía. Estoy sin energía. ¿Qué es lo que estaba sonando? Se escuchaban unos golpes duros, pero no sé qué es lo que... Al parecer todo está tranquilo. Eso. Hay algo en mi cocina, Dios. Hay algo en mi cocina, Dios mío. Señor bendito. Líbrame de todo mal, pero se escuchan unos pasos. Dios mío bendito, ¿qué es eso? Ay, Dios, dame valor, Señor, dame valor. Dame valor, no tengo temor, Señor, no tengo temor. Dios, ¿qué fue eso? Señor bendito, ¿qué fue eso? Setelah itu pada malam ketiga ketika listriknya padam, keadaan menjadi sangat mengerikan. Di mana sosok bayangan hitam terlihat berdiri di dalam kegelapan yang membuatnya berlari langsung ke kamar tidurnya. Lalu kemudian terdengar jeritan wanita menyeramkan bersamaan dengan beberapa langkah kaki. Tetapi ketika dia keluar dari ruangan, tidak ada tanda-tanda siapapun yang ada di sekitarnya. Benar-benar mengerikan ya guys. Number 6. Kamar bayi. Seorang ibu bernama Nancy Malkin mengunggah sebuah video di akun YouTube miliknya yang bernama Nance in the Pants. Dalam videonya tersebut terlihat sang ibu yang kebingungan setelah menemukan sebuah orbs yang berputar-putar di kamar bayinya melalui kamera pengawas. Karena penasaran dia coba masuk dan memperhatikan orbs tersebut. Ya, walaupun tetap aja liatnya lewat monitor kamera, soalnya nggak kelihatan kalau dilihat langsung. Dan kalau kalian perhatiin, orbsnya seperti ngikutin tangannya nggak sih? Lalu nggak berapa lama setelah ditinggal, orbs itu masih ada sebelum akhirnya menghilang. Banyak yang beranggapan kalau ada orbs yang tertangkap kamera berarti tandanya terdapat makhluk astral di ruangan tersebut. Menurut kalian itu benar nggak sih? Number 5. Bangunan terbengkalai. YouTuber asal Cina yaitu Outdoor Xiaolong melakukan penelusuran di sebuah rumah terbengkalai yang rencananya akan digusur. Jadi pada saat dia memasuki rumah itu terlihat keadaan yang emang sudah angker ditambah dengan beberapa foto lama yang ada di situ. Ternyata fotonya untuk mengenang para leluhur keluarga yang sudah meninggal, bahkan masih ada abu jenazahnya loh.
Setelah sadar akan hal itu, tiba-tiba aja lemarinya bergerak sendiri hingga membuat dia lari keluar rumah itu. Dan gak berapa lama dia masuk lagi guys. Tapi hal itu sepertinya membuat pria ini menyesal ya. Karena setelah dia merekam dirinya sendiri di sebuah cermin, tiba-tiba aja lemarinya bergerak dan menampakkan sosok bayangan hitam yang ada di belakangnya. 所有的一切，兄弟们，你们只需要把这个截图给我看好，剩下别的啥也不需要。你们就给我看哪嘎达不对，哪地方有事儿，还有哪嘎达不对劲儿，发现什么异常了，马上就告诉我，夸夸就截，整就完事儿了。现在这个镜子就对我这个正门口，对吧？咱们也都瞅完了。如果说有任何异常，咱们就干。对，我是黑粉 ，OK， 没毛病。 哎，你昨天这个地方来，兄弟们，你看这个烟，啊，这嘎这的烟，就这儿，它的烟灰现在都没掉，是笔直的一根儿。正常我这个烟灰啊，笔直的一根儿。看不到，一会儿你都能看到了。手电有电，哎呦我操！ 我操你妈！我操你个妈的！啊！我操你妈！我操你妈的！ Tapi waktu di center nggak ada siapapun loh. Itu sosok apa ya guys? Number 4. Suara anak kecil. Sekelompok sahabat merekam kejadian aneh saat mereka sedang menaiki kereta gantung di daerah Meksiko yang mereka upload ke akun Facebook salah satu temannya yaitu Alonso Garcia. Yuk kita tonton sama-sama. Mándale saludos a Robert que está allá para acá. ¿Estás transmitiendo, amigo? Está transmitiendo. ¿Quién está gritando? ¿Qué se siente sola? ¿Sí oyeron? Una niña que se siente sola. No, una niña. Oiga, no manches. ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? Waktu mereka sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba aja terdengar suara anak kecil yang berteriak minta keluar karena dia merasa kesepian dalam bahasa Latin. Banyak yang berspekulasi bahwa suara itu muncul dari dekat lokasi penculikan anak guys, yang berarti mungkin aja suara tersebut berasal dari hantu anak kecil. Menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? Number 3. Boneka berhantu. Seorang wanita bernama Samantha Mary merupakan kolektor boneka berhantu. Suatu hari dia menerima sebuah boneka wanita dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya dan mengaku bahwa itu berhantu dan telah mengganggu hidup pemilik sebelumnya. Dia merawat boneka itu dengan kasih sayang karena sebenarnya Samantha nggak percaya kalau boneka itu bisa dihantui. Tapi pandangan Samantha berubah sejak menerima boneka itu. Like a before and after since I moved in. So since I just got here, Saat memasuki toko miliknya, dia langsung mendengar suara anak kecil ketawa loh. Kalian dengar nggak? Dan waktu dicek ternyata ada bonekanya sedang duduk di sofa sampai bikin Samantha kaget.
Lalu saat dia pergi ninggalin boneka itu, terdengar lagi suara anak kecil tertawa yang bikin Samantha terdiam kaku dan pergi meninggalkan tokonya. Di video ini juga Samantha menjelaskan sedikit asal-usul boneka tersebut. Dan dia mengaku sejak menerima bonekanya, tanaman miliknya mulai pada mati guys. Creepy banget ya. Their mom has had her for a really long time, and they reached out to me and asked me if I would take her because they were all terrified of her. And I was like, okay, well, tell me about the doll. So they told me that the doll just creeped them out, and sometimes they would hear noises or they would hear what they thought was laughter. They never really knew what it was, but they all felt like it was coming from Alice. The mom is going to a home, so they're really getting rid of a lot of things that the mom doesn't need anymore. So they reached out to me and they asked me, hey, do you want to take Alice on? I said send her, because a lot of people know that I take haunted items, or claimed haunted items, because I'm very logical about this type of stuff. So this morning when I got there, I had every intention on starting a video, doing a before and after, because I'm blocked, I can't go live. So I really wanted to do like a before and after, like walking in the store and then putting clips of like how it looked when I moved in versus how it looked now. I was not anticipating. Number 2. Gambar meme. Ada yang pernah nggak nemu anak kecil dengan muka seperti ini? Kelihatan mukanya aneh banget dengan bentuk mata dan mulut yang super creepy. Kalau ketemu ini mending langsung kabur aja deh ya guys. Number 1. Basement berhantu. Video terakhir ini berasal dari pengguna TikTok I Am Marshall. Marshall adalah seorang agen real estate yang tinggal di rumahnya saat ini sejak 2017 yang juga terletak di sebelah kuburan. Nah, baru-baru ini pada suatu pagi setelah membawa putrinya ke bus sekolah dan kembali ke dalam rumah, dia mendengar sesuatu yang sangat mengerikan datang dari ruang bawah tanahnya. Coba lihat deh. Back inside the house, I was putting my daughter on the bus. And I came in, nobody else is here, and I'm hearing something on our basement stair. Right there. I'm gonna check it out. Stop. Hello? Saat dia membuka pintu ruang bawah tanah dan langkah kaki terdengar berlari, seolah-olah ada sesuatu yang baru aja keluar dari sana. 2 hari kemudian kejadian lagi guys. It's like it knows you left this comment and it won't stop, so there I go. Of course it stops as soon as I'm here. Hello? Hello? What the fuck? Tapi kali ini ada sesuatu yang menggedor pintu dengan keras dan saat dibuka nggak ada siapa-siapa. Marshall kemudian membuat video yang menjelaskan sedikit tentang rumah itu dan kemudian mencoba berkomunikasi dengan apapun yang ada di ruang bawah tanahnya. We have always had some sort of activity going on, mainly in my bedroom. Not the kind of action I want to have, but when we were sitting in the living room, our bedroom's directly above it. You could always see, it sounds like somebody's getting on and off the bed and stuff's going on. I don't know. Oh, there, okay, all right, friendly. Are you from here? Okay. This is the weird part. What do you want? See, this is what's going on. It's weird. I don't understand it. And then it just stops. Nothing here.
So I guess it is what it is. Beberapa orang dengan cepat menyebutkan bahwa suara itu adalah kode Morse. Dan ketika dia bertanya apa yang Anda inginkan, seharusnya tertulis anak-anak. What do you want? This is what's going on. It's weird. Tetapi pada saat yang sama malah dikatakan ramah. Aneh kan? Setelah itu, Marshall kemudian memutuskan untuk mencoba menggunakan aplikasi GhostTube untuk berkomunikasi sama hantu yang ada di rumahnya ini. This GhostTube app, which is running right now. We're going to go over to the basement door and see how that works out here. Regret. Oh, what do you regret? That happened fast. Regret what? Hello? He won't leave. Who won't leave? What if there's two spirits in here, and the one that was doing the Morse code is warning me, saying that he won't leave? I'm not seeing anything else right now. Regretting he won't leave. That's weird. Menurut kalian, ini apa ya guys? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!